lagi Kak, kurang Iya, semangat benar. adik-adik, tidak menjawab semuanya. Yuk sekali lagi. Shalom adik-adik. Iya, ada Wah, semangat. luar biasa Iya. semangatnya adik-adik sekolah Iya, minggu yang benar, ada di Kak. rumah ya Kak. Iya, Walaupun benar. virtual tapi semangatnya tetap Luar biasa. Oke, nah Kak kita berada di minggu keberapa nih Kak? Minggu ke-22 setelah setelah Trinitatis. Iya, nanti firman kita akan mengajar kita untuk menjadi anak-anak yang Jujur. Wah, luar biasa sekali ya. Kita mau sapa adik-adik Iya, sekolah kita minggu. sapa yuk Kak. Tanyakan kabarnya dulu dong Kak. Kita coba. Siapa yang tanya nih duluan? Kak Yerni. Iya. Apa kabar adik-adik? Wah, Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kayaknya sekali lagi ya Kak, biar semangat. Tadi yang jawab masih 10 orang. Harus lebih dari 10 orang. Semua adik-adik yang ada di rumah ya. Harus kedengaran sampai ke gereja. Sekali lagi, apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Yeay. Udah semangat, mantap. Iya. Kita semua senang ya Kak. Iya. Kita mau bersama-sama memuji dan Tuhan. memuliakan Tuhan Ya, benar. di ibadah anak sekolah minggu hari ini. Seperti lagu kita yang akan kita nyanyikan, Aku senang jadi anak-anak Tuhan. Yuk bangkit berdiri adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Wah, benar sekali nih Kak. Seperti lagu kita tadi, anak-anak sekolah minggu tidak boleh bohong. Berbohong. Karena bohong itu adalah Dosa. dosa. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu harus hati-hati menjaga mata, mulut, tangan, dan kaki harus selalu memuji Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu kita mau bernyanyi kembali. Boleh bangkit berdiri adik-adik? Semua berdiri, ayo. Iya, kita akan bernyanyi dari lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Celup bah. Hati-hati gunakan matamu. Celup bah. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Celup bah. Nah adik-adik sekolah minggu semuanya tentunya masih semangat ya adik-adik. Kita mau memulai ibadah kita, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Tentunya hati dan pikirannya juga harus fokus. Nah lagu kita berikutnya adalah apa Kak? Mata Tuhan melihat. Semua bernyanyi yuk.
berbuat apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ibu jari dan telunjuk jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum kita memasuki ibadah kita, kita bersatu di dalam doa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penjagaan malaikat Tuhan sepanjang malam hari. Kami boleh nyenyak dengan tidur dan pada pagi hari ini kami boleh terbangun, boleh merasakan udara yang segar. Kami masih boleh Tuhan berikan nafas kehidupan sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami untuk boleh melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu rindu bersekutu melalui ibadah virtual pada minggu pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya ibadah ini dapat berjalan baik dan lancar, semuanya demi kemuliaan bagi namamu, untuk memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak kami, Kak Clara yang akan menyampaikan cerita Alkitab kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak kami Kak Clara, sehingga firman yang ditaburkan oleh Kak Clara boleh dapat kami terima di dalam kehidupan kami dan boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan senantiasa menjagai kami. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab yang disampaikan oleh kakak kita Clara Batubara, makanya adik-adik dipersiapkan hati dan pikiran terlebih Alkitabnya. Jadi sebelumnya kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Tuhan. Yesus, tubuh, roh, dan jiwa.
Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, di mana Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih melindungi kami, bahkan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, Tuhan yang memberkati ibadah kami, mulai dari awal pertengahan hingga akhir, dan berikanlah Tuhan hamba kebijaksanaan serta hikmat sehingga hamba bisa menaburkan firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana, dan adik-adik sekolah minggu bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di atasnya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa, sehingga kami suci dan kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Kurang semangat nih. Nanti kalau kakak tanya, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Jawabannya, baik kak, luar biasa, mantap. Oke? Kakak ulang ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Ya, kurang semangat. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Gitu dong, semangat. Karena kalau untuk Tuhan kita harus semangat, kita harus sukacita, ya. Gak boleh ada yang tidak semangat, gak boleh lesu-lesu apa segala macam, tidak boleh ya. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita, izinkan kakak memperkenalkan diri kakak. Nama kakak adalah Clara Octavia Batubara. Kakak berasal dari sektor 5. Siapa di sini yang ada di sektor 5? Ada ya? Salam kenal dari kakak buat adik-adik sekolah minggu. Oke, minggu saat ini, siapa yang tahu minggu saat ini? Ya, benar. Minggu saat ini adalah minggu ke-22 setelah Trinitatis, yang artinya adalah minggu reformasi. Judul minggu hari ini adalah jujur dengan berkat yang Tuhan berikan, dengan topik Injil yang memperbaharui. Oke, kita buka Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kakak baca di sini, adik-adik ikuti di rumah masing-masing ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah ini? Selama tanah ini tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka menggampani mayat itu, menyusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan menyusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika mendapati dia sudah mati, lalu mereka menyusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Sebelum kakak bertanya, apa sih yang
mau disampaikan dalam firman ini, kita harus mengetahui siapa itu Ananias. Kita harus mengetahui itu siapa itu Safira. Yang pertama, Ananias itu adalah suami dari Safira. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias itu dia yang membaptis Saulus. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 19. Ananias itu imam besar yang menghadiri penangkapan Rasul Paulus. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 30 dan Kisah Para Rasul 24 ayat 1. Jelas ya, Ananias itu. Terus siapa itu Safira, Kak? Safira itu adalah istri dari Ananias. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Terus Kak, apa sih yang dilakukan Ananias dan Safira? Makanya mereka ditangkap, makanya mereka mendustai Tuhan, membuat Tuhan Yesus menangis, membuat Tuhan Yesus marah. Yang dilakukan Ananias dan Safira, mereka melukai hati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menahan hasil penjualan hasil tanah. Mereka adalah menipu. Oke, secara tidak langsung Tuhan tidak melihat face to face ya. Tetapi ingat adik-adik sekolah minggu, walaupun Tuhan tidak ada pas di samping kita, tetapi ingat, Tuhan ada di sini, di hati kita, dan Tuhan melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Bahkan isi hati kita sekalipun Tuhan mengetahui. Karena apa, Kak? Karena Tuhan itu maha melihat, maha pemaaf, maha pengampun. Dia maha semuanya. Karena dia adalah pemilik kehidupan kita. Jadi niat kita aja belum kita lakukan, Tuhan tahu. Terus kan Kak, apa sih contohnya menipu di dalam kehidupan sehari-hari? Kakak kasih 2 contoh ya adik-adik. Yang pertama, siapa di sini yang dikasih orang tuanya 5.000 untuk persembahan, tapi dikasih 2.000? Siapa? Ada ya? Itu tidak baik. Kalau misalnya mama ngasih nih ya, Budi, ini persembahanmu ya nak, 5.000. 5.000 nanti ya kamu kasih ke persembahan. Kata si Budi, iya mah. Dari rumah Budi bilang iya mah. Tapi niat Budi dalam hati, mama nggak tahu kok berapa persembahan yang akan aku kasih. 2.000 aja lah, 3.000 lagi aku jajan beli bakso bakar. Ada gitu ya? Itu nggak boleh. Niat si Budi aja itu salah. Niat si Budi aja itu dosa. Tuhan tidak suka. Jadi berapa yang disampaikan orang tua, 5.000 untuk persembahan, 5.000 juga nanti yang harus kita kasih untuk Tuhan. Oke? Contoh yang kedua, di sekolah ada ya namanya ujian ulangan, ujian harian, ujian semester ada ya. Kalau misalnya ujian ulangan, banyak itu guru bilang, anak-anak nanti tanda tangan ya, tanda tangan orang tua di lembar kertas ujianmu. Tiba-tiba nilai ujian kita itu jelek, 40, itu jelek ya, 40 ya adik-adik ya. Jelek, terus karena kita takut dimarahi mama papa, kita memalsukan tanda tangan itu. Oke, mama nggak tahu kok, bapak ibu guru nggak tahu kok, yang kupalsukan ini tanda tangan mama papaku. Oke, tapi ingat yang kakak bilang tadi, Tuhan melihat niat kita, isi hati kita. Siapa yang ditipu pada saat tanda tangan itu? Ada 4 orang. Siapa sih Kak 4 orang itu? Yang pertama, Tuhan Yesus. Yang kedua, orang tua. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini ya.
Yang ketiga, Bapak Ibu guru. Yang keempat, diri kita sendiri. Jadi ada 4 orang ya yang kita tipu di situ ya. Terus apa sih Kak dampak dari ketidakjujuran atau kebohongan? Yang pertama, maut dan kematian. Kita buka Roma 6 ayat 23. Di sini jelas, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut sama dengan kematian. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Allah tidak suka anak-anaknya berbohong, bahkan pengikut-pengikutnya berbohong. Berbohong, menipu, melawan orang tua, malas, Tuhan tidak suka. Tetapi Tuhan sayang sama anak-anaknya, sama pengikutnya. Yang rajin, yang tidak melawan orang tua, yang baik, dan sebagainya. Ada tuh ya lagu-lagu sekolah minggu. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Oke, tadi ada dampak negatif. Dampak positifnya apa sih Kak? Kalau kita jujur, yang pertama, kita terima berkat dari Tuhan. Yang kedua, kita mendapatkan hadiah dari orang tua kita. Yang ketiga, Tuhan sayang sama kita. Siapa di sini yang mau disayang Tuhan? Semua ya yang mau disayang Tuhan, termasuk kakak ya. Disayang orang tua, disayang bapak ibu guru di sekolah, disayang teman-teman, bisa menjadi contoh buat adiknya, bisa menjadi contoh di lingkungannya. Banyak berkat dan hadiah yang kita terima kalau kita jujur, tidak bohong di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi inti dari khotbah kita hari ini yang bisa kita kutip hanya satu. Kita harus jujur dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Karena itu adalah sikap yang Tuhan kehendaki buat anak-anaknya dan pengikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, di mana Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih melindungi kami hingga pada saat hari ini. Tuhan jangan biarkan kami menjadi pendengar, tetapi Tuhan jadikan kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati juga Tuhan studi, sekolah, adik-adik sekolah minggu kami Bapa. Berikan mereka semangat, sukacita, sehingga mereka semangat untuk sekolah, semangat untuk belajar, dan semangat untuk menuntut ilmu Bapa. Begitu juga Tuhan, Tuhan memberkati orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami, sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang memberkati dan membuatnya berhasil. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan kami Bapa, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Biarlah mereka bekerja untuk takut akan Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Dan berkati juga kami Bapa, serta jauhkan kami Tuhan dari segala penyakit, bahkan virus corona. Biarlah virus itu tidak ada menempel di tubuh kami. Inilah Tuhan doa anak-Mu. Di atasnya Tuhan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa, sehingga kami suci dan kudus di hadapan-Mu. Terpuji, termulialah Engkau Tuhanku, kini kekal sampai Maranatha. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, karena tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Kak Clara, yang bercerita bagaimana kejujuran yang diminta dari kita pribadi lepas pribadi. Jadi adik-adik sekolah minggu, di dalam hidup ini kita harus jujur terhadap siapapun juga, termasuk kepada Tuhan. Jadi sebelumnya kita akan mau tutup ibadah kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 124. Judulnya Roma to Jesus. Jesus, Roma tibur, bigi hatala
sekolah minggu, karena ibadah kita sudah selesai dan kita akan tutup di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik.